Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Demikian kesaksian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kebahagiaan orang yang suci hatinya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, standar kebahagiaan yang diajarkan, yang disampaikan oleh Alkitab tentunya berbeda dengan standar yang ada di dunia ini. Standar dunia ini, kalau kita pernah mendengar atau orang berkata seperti, wah berbahagialah kau ya, anakmu udah ada laki-laki dan perempuan. Berbahagialah kau ya, pangkat jabatanmu sudah tinggi. Berbahagialah kau ya, hartamu bertambah. Berbahagialah kau ya, mobilmu mewah. Berbahagialah kau ya, anak-anakmu sukses semua di perantauan. Berbahagialah kau ya, ini, itu, dan seterusnya. Itu standar kebahagiaan yang dicantumkan oleh atau yang distempel oleh masyarakat pada umumnya. Namun kalau kita melihat bagaimana standar kebahagiaan yang disampaikan di Alkitab, tentunya berbeda. Karena kalau kita membaca secara keseluruhan Alkitab, ada pokok-pokok tertentu sesuai dengan konteks dan nats yang disampaikan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan. Berbahagialah ini dan itu, banyak lagi. Termasuk dalam nats renungan harian pada hari ini, di mana nats ini merupakan khotbah di bukit yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya, di mana khotbah ini, isi dari pengajaran ini tentunya sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh para guru-guru Taurat, orang Farisi dan Saduki pada saat itu. Sehingga sesuatu yang berbeda, hukum-hukum kerajaan Allah lah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya ini. Bagaimana Tuhan Yesus membuka suatu tabir hal yang baru yang mungkin jarang terpikirkan oleh mereka pada saat itu, bahkan mungkin tidak pernah terpikirkan bagaimana standar kebahagiaan itu. Secara keseluruhan dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, berbahagialah orang yang murah hatinya. Dan seperti nas renungan harian ini, berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang dianiaya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Hal-hal yang mungkin berbeda dari apa yang dipikirkan dan diharapkan seseorang untuk mencapai kebahagiaan. Namun dalam nats renungan harian ini dan secara keseluruhan dari khotbah di bukit ini mau mengajarkan dan mengingatkan kita betapa pentingnya kebahagiaan itu diperoleh karena kita memiliki hati yang suci di hadapan Allah. Ketika hati kita suci, maka kita akan melihat Allah. Standar yang ditetapkan oleh Alkitab tentunya berbeda dengan standar yang dicantumkan atau diberikan oleh masyarakat. Karena itu, ibu bapak saudara, saya membuat sebuah kata-kata seperti ini. Hati yang suci menjadi standar bagi kita untuk dapat melihat kemuliaan Allah.
Lalu Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman, berkata, bukan hanya semata-mata takdir Tuhan yang mengharuskan kita bahagia, tapi kitalah yang harus membuat diri kita berbahagia. Kebahagiaan itu kita peroleh karena kita juga merupakan orang yang mau bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Karena kalau orang santai-santai saja, tidak mau berusaha, tidak mau melakukan kebaikan, tidak mau bersedekah, tidak mau beribadah, bagaimana dia mau mencapai kebahagiaan? Lalu Mario Teguh berkata, bukan kebahagiaan yang menjadikan Anda bersyukur, rasa syukurlah yang menjadikan Anda berbahagia. Karena itu, Ibu, Bapak, Saudara, mari kita bangun terus hubungan dengan Tuhan, dengan hubungan yang baik, dalam ibadah, dalam doa, dalam pujian, sembah, syukur, puasa yang kita lakukan menjadi jalan, menjadi bagian bagi kita untuk tahu bersyukur kepada Tuhan dan beramal melakukan kebaikan kepada orang lain sehingga kita dapat disebut berbahagia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang boleh bertumbuh terus di dalam Tuhan, yang boleh terus maju di dalam Tuhan. Kami akan mulai hari kami dengan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.